Guys, kita bertemu kembali ya. Kembali lagi bersama saya, Naufal Humaid. Oke, di sini saya akan berbagi cerita kepada teman-teman semua, sekaligus pengalaman saya ketika pertama kalinya saya mengalami yang namanya banjir ya guys. Jujur saya sempat kaget, dan ini merupakan pengalaman yang menyedihkan. Bukan karena saya saja yang terdampak, tetapi banyak orang lain di luar sana yang bahkan parah, dan lebih parah terkena dampaknya, baik itu di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Di sini saya akan sedikit mengulas terjadinya banjir di beberapa tempat di sekitar, khususnya di tempat saya tinggal sekarang, yakni di Kota Langsa. Lihat tuh, udah semana Itu sebahu orang tua tuh, lihat tuh Awalnya hanya genangan kecil, namun hujan tidak berhenti. Sepanjang tanggal 24 November, hujan turun tanpa jeda. Memasuki tanggal 25 November, air kiriman dari kawasan hulu mulai datang. Derasnya air dari perkebunan sawit milik PT PN 1 Langsa mengalir ke permukiman. Saluran air tidak mampu menahan volume air. Akhirnya banjir meluas dengan cepat. Puncak banjir terjadi pada Rabu pagi, tanggal 26 November 2025. Air naik hingga 50-90 cm. Sejumlah jalan utama tidak bisa dilewati kendaraan. Rumah, sekolah, dan toko ikut terendam banjir. Daerah paling parah adalah Desa Payabujuk Selemak, Kecamatan Langsa Baro. 110 rumah warga terendam. Ketinggian air di wilayah ini mencapai 40 cm. Wilayah lain yang terdampak banjir antara lain Gampong Lubuk Dagang, Gampong Payabujuk Tunong, Gampong Seulalah Baru, Gampong Sidorejo, dan Gampong Matang Selimeng. Secara keseluruhan, lebih dari 17 gampong di 5 kecamatan tergenang. Sebagian menjadi daerah yang tidak bisa diakses. Aktivitas warga lumpuh. Banyak yang memilih bertahan di rumah sambil menunggu bantuan. BPBD Kota Langsa melaporkan, sedikitnya 2.376 jiwa terdampak langsung. Sebagian warga mengungsi secara mandiri. Beberapa lainnya tetap bertahan di rumah lantaran air tidak terlalu tinggi. Mobilitas warga terganggu. Jalan penghubung antar kecamatan lumpuh total. Banyak kendaraan mogok karena terendam banjir. Beberapa warga terjebak di rumah dan menunggu proses evakuasi. Hingga saat laporan ini dibuat, belum ada korban jiwa. Namun risiko penyakit akibat genangan air sangat tinggi. Seperti diare, penyakit kulit, hingga demam berdarah. Ada beberapa faktor utama penyebab banjir di Kota Langsa. Yang pertama, hujan deras dengan durasi panjang. Mulai dari tanggal 23 hingga 25 November. Yang kedua, adanya air kiriman dari lahan perkebunan kelapa sawit. Air dari kawasan PT PN 1 Langsa mengalir deras ke permukiman. Saluran drainase tidak mampu menampung volume air tersebut. Yang ketiga, beberapa drainase kota sudah mengalami pendangkalan, sehingga air lebih cepat meluap ke jalan dan rumah warga. Pada tanggal 26 November, Wali Kota Langsa resmi menetapkan status darurat banjir. Status ini ditetapkan setelah melihat kondisi kota yang lumpuh. BPBD Kota Langsa segera turun ke lapangan. Tim melakukan evakuasi warga yang terjebak, mendirikan posko sementara, membuka dapur umum, dan menyalurkan bantuan darurat. TNI, Polri, dan relawan juga membantu proses penyelamatan warga. Perahu karet dikerahkan ke wilayah yang airnya paling tinggi.
Koordinasi antar instansi terus dilakukan, sambil memantau potensi hujan susulan. Pemerintah mengimbau warga tetap waspada, karena cuaca di wilayah Aceh masih tidak stabil. Banjir yang melanda kota Langsa sejak tanggal 23 hingga 27 November 2025 meninggalkan Saat hujan turun deras di kota Langsa, Aceh, pada akhir November 2025, sedikit yang menyangka kondisi akan berubah menjadi banjir besar. Curah hujan yang tinggi mengguyur wilayah ini sejak pagi hari, menyebabkan sungai dan saluran air tidak lagi mampu menampung air hujan yang terus turun tanpa henti. Sekitar pukul 08.10 WIB, banjir mulai memasuki pemukiman warga. Air naik dengan cepat, bahkan mencapai setinggi dada orang dewasa di beberapa titik, terutama di 13 desa atau gampong yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Langsa Baro, Lengkong, dan lainnya. Hujan yang intens selama sehari penuh membuat air terus menggenang di jalan-jalan dan rumah-rumah warga. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Langsa, hingga hari itu plus 5.318 jiwa dari sekitar 1.750 keluarga terdampak, dengan desa-desa seperti Payabujuk Sulemak, Karanganyar, dan Lengkong, termasuk kawasan yang paling terserang. Warga setempat berupaya menyelamatkan barang-barang mereka. Kursi dipindahkan, perabot diangkat, dan anak-anak dibantu keluar dari genangan. Beberapa keluarga terpaksa dievakuasi ke lokasi yang lebih aman saat air mencapai tinggi yang berbahaya. Kondisi semakin berat karena air terus naik tanpa henti, sementara akses ke beberapa ruas jalan menjadi sangat sulit atau bahkan putus. Jaringan listrik dan koneksi telekomunikasi di sejumlah titik juga sempat terganggu karena ketinggian air dan cuaca ekstrem. Dalam situasi seperti ini, tim gabungan dari BPBD, polisi, dan relawan turun ke lapangan. Mereka membantu mengevakuasi warga yang terjebak banjir serta mendistribusikan bantuan awal seperti air bersih dan sembako. Perahu karet dan alat evakuasi menjadi pemandangan umum saat air semakin tinggi. Hujan terus mengguyur, menyebabkan permukaan banjir belum menunjukkan tanda-tanda turun. Warga menunggu di titik-titik pengungsian sementara, berharap hujan akan reda dan air akan surut. Namun pada saat itu, banjir di kota Langsa masih berlangsung. Genangan masih merendam rumah dan lingkungan, serta kehidupan sehari-hari belum bisa kembali seperti semula. Dalam kebersamaan itu, masyarakat saling menopang, saling berbagi makanan, tempat berlindung, dan kekuatan mental di tengah kondisi yang belum pulih. Air mungkin belum surut, tetapi semangat untuk bangkit sudah tampak di wajah-wajah mereka. Saya awalnya tidur di kamar dengan nyaman, kemudian saya sempat terbangun dari tidur karena dibangunin oleh adik saya. Katanya Bang Air udah mulai masuk kamar. Awalnya saya merasa bahwa dia berbohong dan lanjut tidur. Hingga saat bangun kembali sekali lagi, saya sontak kaget dengan air yang mulai masuk. Saya keluar dari kamar saya, dan benar saja, air sudah mencapai lebih dari mata kaki. Ketika saat itu juga, saya langsung ke sana kemari, mengamankan berbagai barang yang bisa diamankan. Hujan yang tak kunjung reda, air yang semakin lama semakin naik. Puncaknya ketika air di dalam rumah, yang ketinggiannya sudah hampir mencapai lutut, dan bagian halaman rumah sudah mencapai melebihi lutut. Sinyal yang hilang, listrik yang padam, membuat aktivitas lebih sulit. Saat malam keadaan di luar benar-benar gelap gulita, suara air hanya terdengar saat hari pertama itu. Kemudian keesokannya, air sudah mulai surut sedikit demi sedikit. Harga pangan pada saat itu benar-benar melonjak. BBM antriannya panjang sekali. Saya pernah ngantri dan dapat dalam rentang waktu 5 jam lebih. Benar-benar melelahkan, tapi ya harus bagaimana lagi? Akibat panik buying warga sekitar, hari demi hari berlalu. Akhirnya surut di sekitar rumah saya. Tapi di kampung sebelah masih banjir. Sehari kemudiannya lagi baru ketika saya keliling, sudah mulai rata surutnya. Warga-warga mulai membersihkan lingkungan mereka. Saya pun juga begitu. BBM mulai pulih. Listrik yang padamnya sangat lama, akhirnya nyala kembali. Sungguh bersyukur kami saat itu. Sinyal mulai ada. Sampah yang bertumpuk berserakan. Di seberang jalanan sudah mulai dibersihkan. Walaupun masih ada yang belum, dan kami terus memperbaiki semua untuk bangkit kembali. Hingga sekarang kami masih dalam proses pulih. Cepat pulih semua yang terdampak. Jangan lupa tetap berdoa kepada Allah. Mungkin kita sudah mulai pulih, tapi coba lihat, ada banyak tempat-tempat yang terdampak sangat parah.
bahkan mereka seharusnya lebih mendapatkan bantuan. Mari sama-sama kita saling mendoakan dan saling tolong-menolong antara sesama kita. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman semuanya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah. Semoga kita juga tetap diberi ketabahan hati yang kuat, baik dalam menghadapi musibah maupun masalah lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.